Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang sistem kontrol batch mixer. Kami di sini beranggotakan saya Muhammad Refi Alamsyah dengan NIM 22111810100 dan teman saya Adri Irfan dengan NIM 22111811078. Yang pertama ada sistem embedded. Jadi sistem embedded itu merupakan sebuah sistem atau rangkaian elektronik digital yang merupakan bagian dari sebuah sistem yang lebih besar, yang biasanya bukan berupa sistem elektronik. Nah, di sini saya membuat sebuah sistem kontrol batch mixer. Jadi batch mixer ini merupakan alat yang menampung beberapa bahan baku untuk dicampurkan sehingga menjadi produk yang dapat digunakan. Bahan bakunya dapat berupa cairan, padat dan gas. Penggunaan bahan baku dan cara pencampuran bahan baku yang membedakan perancangan batch mixer pada setiap industri. Nah, contohnya pada industri minuman, proses produksi secara manual melibatkan banyak manusia untuk melakukan pencampuran beberapa bahan baku. Bahan baku tersebut ditampung pada sebuah tangki yang kemudian diaduk dan dipanaskan sehingga menjadi sebuah produk yang diinginkan. Nah, di sini kami menggunakan komponen yang terdiri dari ada sensor. Sensor ini kami menggunakan level sensor atau level switch yang mana merupakan sensor yang mendeteksi keberadaan cairan, bubuk, atau bahan butiran di lokasi tertentu. Push button digunakan untuk mengontrol kondisi on atau off dari suatu rangkaian listrik, khususnya pada bagian pengontrolan. Lalu controller yang digunakan yaitu PLC Omron CP1E. PLC merupakan perangkat elektronika yang mengontrol proses sinyal input dan output digital atau analog sebuah mesin. PLC atau Programmable Logic Controller memiliki kontrol program untuk menganalisa sinyal input yang kemudian mengatur kondisi output sesuai dengan keinginan user. Adapun aktuatornya berupa kontraktor yang digunakan sebagai switching untuk menghidupkan atau mematikan motor. Lalu ada juga solenoid valve yang digunakan untuk mengeluarkan bahan yang sudah tercampur pada mixer untuk diteruskan ke proses selanjutnya. Lalu ada juga motor agitator yang digunakan untuk mencampur material pada tank. Ya, mungkin saya akan lanjutkan. Di sini cara kerja dari sistem yang dibuat itu adalah inlet valve A dan inlet valve B akan menyuplai bahan baku masuk ke dalam tank. Kemudian, ketika ketinggian cairan dari bahan baku sudah mengenai level switch A yang ini, maka inlet valve A akan menutup, dan ketika bahan baku sudah mencapai level switch B, maka inlet valve B yang ini itu akan menutup. Setelah itu motor agitator akan berputar untuk mencampur kedua bahan baku tersebut. Lamanya waktu motor berputar ini ditentukan oleh set point dari timer yang sudah ditentukan. Setelah proses mixing selesai, maka bahan baku yang sudah tercampur akan keluar melalui outlet valve. Itu yang ini. Selanjutnya ini adalah tampilan HMI yang sudah kami buat. Itu seperti ini, dimana nanti kita akan mengsimulasikannya. Lalu di sini ada ladder diagram yang sudah kami buat juga. Itu seperti ini. Mungkin untuk lebih jelasnya saya akan langsung mengsimulasikannya pada CX Programmer. Nah, ini adalah program yang sudah saya buat.
itu seperti ini, dimana push button start itu yang beraddreskan 0.00 ini merupakan address dari input, dan di sini untuk push button stopnya itu ada di 0.01. Lalu sistem yang kami buat juga ini bisa melakukan secara terus menerus atau continue, atau juga hanya bisa dalam satu kali cycle atau hanya dalam satu kali loop. Lalu di sini ada beberapa indikator. Ini addressnya di 100.05. Lalu untuk level switch A itu ada di address 0.04, dan untuk push button cycle ini untuk melakukan perulangannya itu ada di address 0.02. Lalu untuk inlet valve A nya itu ada di address 100.2. lalu untuk inlet valve B itu ada di 100.03, dan untuk level switch B nya ini itu di address 0.01. Lalu untuk steering motor atau motor agitatornya itu ada di address 100.01. Dan untuk lamanya waktu dari mixing ini kita bisa tentukan melalui timer yang ada di sini, fungsi timer yang ini. Itu kita bisa melakukan kita ingin settingnya berapa lama, dan di sini kami men-settingnya itu adalah 5 detik. Lalu untuk outlet valve-nya ini ada di address 100.04. Lalu di sini ada satu level switch lagi, yaitu lower level switch di address 0.03. Ini untuk menandakan bahwa level cairannya itu sudah berada di batas bawah tangki. Mungkin langsung saja pada tampilan HMI. Itu seperti ini untuk tampilan HMI-nya, dimana sini terdapat beberapa push button itu untuk start, stop, dan cycle. Cycle ini digunakan untuk melakukan perulangan. Lalu ada beberapa indikator, itu ada indikator cycle. Lalu di sini ada buzzer. Mungkin langsung saja saya coba simulasikan. Nah, seperti ini. Di sini saya akan mencoba menekan push button start, maka kedua inlet valve ini akan terbuka dan mengisi cairan ke tangki. Lalu di sini level switch-nya itu akan mengontak, dan level switch A juga jika cairan sudah mencapai sini maka akan mengontak, dan inlet valve A itu akan langsung menutup. Dan jika cairan sudah mencapai level switch yang B, maka kedua inlet valve ini akan menutup dan motor agitator ini akan menyala untuk melakukan proses mixing dalam waktu 5 detik. Setelah 5 detik maka outlet valve ini akan terbuka untuk mengeluarkan cairan ke proses selanjutnya. Ketika cairannya sudah di bawah lower level switch, maka outlet valve ini akan menutup. Lalu ini untuk satu kali cycle. Jika kita ingin melakukan secara continue, maka kita tinggal menekan push button cycle, maka cycle indikator akan menyala, di mana prosesnya itu akan dilakukan secara berulang-ulang. Nah, ketika cairan sudah di bawah lower level switch, maka inlet valve akan menutup. Lalu inlet valve A
dan B ini akan menyuplai kembali bahan materialnya ke dalam tank. Dan di sini tombol stop itu untuk menghentikan proses, dan ketika tombol start ditekan kembali, maka sistem ini akan melanjutkan prosesnya gitu. Dimana pada tahapan ini sedang dilakukan proses pengisian pada tangki. Motor agitator akan menyala untuk melakukan proses pencampuran. Lalu setelah itu akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Lalu jika kita stop lagi, maka sistem akan berhenti bekerja. Lalu ketika kita tombol start ini ditekan, maka akan melanjutkan proses yang sebelumnya tertunda. Mungkin untuk simulasinya itu seperti itu. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.